Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Rabang, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. Untuk menjawab tugas 1, soal pertama yang jawabannya dari saya, yang satu, contoh organisasi sektor publik pemerintahan dalam bidang olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Cabang Kabupaten Kerom. Dalam melakukan perubahan organisasi, KONI sering mengalami perubahan struktur organisasi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas serta peran dalam mengembangkan olahraga melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan infrastruktur olahraga. Dalam hal ini, KONI bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional dan juga berperan dalam mempromosikan olahraga untuk semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk atlet profesional, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini meliputi peningkatan akuntabilitas, transparansi, pengembangan infrastruktur olahraga. Faktor-faktor yang mendorong perubahan organisasi KONI seperti persaingan olahraga yang semakin ketat, teknologi informasi yang berkembang pesat dalam mengelola kegiatan olahraga. Dalam hal ini, tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam pengelolaan kebijakan olahraga tersebut, serta perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait dengan olahraga dapat mempengaruhi KONI seperti strategi dan programnya, serta partisipasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga. Jawaban yang kedua, model diagnosis yang cocok digunakan organisasi tersebut adalah model sosioteknikal dengan cara menyusun suatu daftar faktor-faktor yang dianggap penting seperti volume, kecepatan, frekuensi, mutu, moral, dan sebagainya. Biasanya terdiri dari 10 sampai 20 faktor yang penyusunannya dilakukan oleh sekelompok orang yang memang ditugaskan oleh manajemen untuk itu. Sejumlah faktor penting itu terkumpul. Para partisipan diminta untuk mengidentifikasikan hubungan kausal di antara berbagai variabel tersebut. Hasil analisis yang dilakukan dapat disajikan dalam suatu matriks hubungan yang jelas, sedangkan analisis jaringan sosial didasarkan pada penyajian matematikal dari hubungan antara individu atau kelompok. Misalnya, bagian produksi dengan menganalisis faktor-faktor kausal dalam organisasi dan tersedianya informasi tentang hubungan interdepartemental secara spesifik akan diketahui pentingnya saling ketergantungan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya dalam organisasi. Pengetahuan tentang intensitas interdependensi sangat penting karena seperti dimaklumi dalam suatu organisasi yang modern, tidak ada lagi satu tugas tertentu yang dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas tanpa memperoleh dukungan dan tanpa memelihara hubungan saling ketergantungan dengan satuan-satuan lain organisasi. Jawaban yang ketiga, model pengolahan perubahan yang digunakan adalah model regeneration, perekayasaan atau pembangunan kembali organisasi adalah perubahan radikal bagi suatu organisasi secara mendasar atas usulan pihak manajemen atas dengan terobosan inovatif baik teknik proses produksi ataupun bidang lainnya yang dapat menghasilkan output tertentu dan atau struktur baru organisasi yang bersangkutan. Sumber BMP ADPU 4441 Modul 2 Kegiatan Belajar 1 dan Modul 3 Kegiatan Belajar 2. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.